Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'ami wa huwa yudafi'uhu al-ahbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Maksud dua hadas dalam hadis ini adalah keinginan buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Para ulama sepakat bahwasanya salat sambil menahan buang hajat hukumnya adalah makruh. Maka hal ini harus ditinggalkan. Bahkan mazhab Zahiri yang mengatakan salatnya tidak sah, saking berpegang kepada perkataan la salata, tidak ada salat. Sedangkan dalam kitab Subul Salam, As-San'ani membedakan antara kentut atau buang angin yang kuat atau kebelet dengan kentut yang ringan ketika menjelaskan hadis tadi. Dia mengatakan termasuk dalam larangan menahan buang angin ini disertai dengan kebelet. Misalkan kita kebelet dalam kentutnya, maka beliau mengatakan adapun jika dirinya mampu untuk menahan dengan tidak ada rasa kebelet gitu ya, maka dia tidak terlarang untuk sholatnya sambil menahannya. Dan jika disertai dengan kebelet maka hukumnya makruh, dibenci. Ada yang mengatakan makruh saja karena mengurangi khusyuk dalam sholat. Jika dikhawatirkan waktu sholat habis ketika dia mendahulukan buang air, maka dia boleh sholat dan sholatnya syah ya, namun makruh. Demikian keterangan Imam Nawawi dan dianjurkan untuk mengulangnya. Sementara menurut mazhab Zahiriyah salatnya batal, gitu ya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya bagian dari pemahaman seorang terhadap agama, dia selesaikan semua hajatnya sebelum salat sehingga dia bisa salat dalam kondisi hati yang tidak terganggu. Nah, ini maksudnya adalah kita harus mempersiapkan diri kita ketika mau sholat itu ya jangan dulu, misalkan kita kebiasaan menahan kentut ya jangan ditahan-tahan gitu kan. Sebelum sholat kita lakukan dulu buang anginnya, buang air kecilnya, segala macamnya ya. Maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia ingin buang angin atau buang air besar atau kecil yang menyebabkan dia terganggu, selayaknya tidak memulai sholat gitu. Dia selesaikan hajatnya dulu, lalu berwudu, kemudian sholatnya dengan khusyuk, hati dan badannya konsentrasi dalam sholat. Wallahu a'lam.